Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Febi. Kali ini kita akan membahas tentang fakta mengapa Banten disebut sebagai gudang jawara tangguh Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Banten yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa menyimpan banyak selubung misteri yang masih belum terungkap hingga kini. Terlebih Banten dikenal secara luas sebagai gudangnya para pendekar asli Nusantara yang dikenal sakti mandraguna. Tak hanya itu, daerah ini juga merupakan penghasil senjata tajam jenis golok yang sering digunakan oleh para sesepuh sebagai alat pertahanan diri. Bahkan desa yang dikenal memproduksi sajam tersebut masih bisa dilihat keberadaannya. Para penduduk di desa itu merupakan generasi kesekian kalinya yang tetap memproduksi berbagai jenis golok. Keahlian yang diwariskan secara turun-menurun tersebut bahkan telah menjadi bagian kehidupan sekaligus mata pencaharian sebagian besar warga desa. Salah satu wilayah penghasil golok yang cukup terkenal adalah Desa Seat. Lokasinya yang terletak di antara perbatasan Serang Pandeglang membuat desa ini populer sebagai penghasil, pengrajin, dan pengukir golok. Di zaman yang serba modern ini mereka tetap tekun dan setia memproduksi senjata tajam yang dijual ke berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Jawa. Dari tangan mereka lah warisan kejayaan masa lalu tetap lestari hingga kini. Pantas saja para pendekar di Banten sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Selain menguasai teknik ilmu bela diri, mereka juga dibekali dengan golok yang menjadi ciri khasnya. Salah satu golok terbaik yang dibuat oleh kampung Seat tersebut hingga saat ini adalah golok Sulengkar yang berharga jutaan rupiah. Bahannya bisa berupa dari besi yang biasa ditemukan pada delman dan ranjang tua. Ada pula jenis golok sorenan dan gadok yang biasa digunakan secara umum seperti berburu ke hutan. Jawara masa lalu yang sakti mandraguna. Selain terkenal dengan goloknya yang khas, para pendekar dari tanah Banten juga memiliki ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Terbukti keberadaan mereka di medan laga selalu menjadi perhitungan tersendiri bagi lawan-lawannya. Beberapa dari jawara tersebut bahkan memiliki ilmu khusus seperti kebal bacok dan sebangsanya. Tak heran para tokoh sakti itu menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dibenci oleh pemerintah kolonial Belanda. Ilmu-ilmu kanuragan itu masih tetap ada dan dijaga oleh orang-orang tertentu. Untuk menjadi seorang jawara di masa lalu, syarat utama yang harus dimiliki adalah ilmu bela diri. Dari situlah bermacam perguruan silat semakin banyak ditemui di daerah Banten. Tak salah bila daerah ini terkenal menghasilkan pendekar-pendekar Nusantara dengan kemampuan berkelahi yang sangat tinggi. Selain sebagai warisan budaya asli Indonesia, teknik bela diri yang bernama pencak silat tersebut hingga kini masih tetap digunakan dan bahkan dijadikan sebagai identitas yang membedakan jenis ilmu bertarung dari wilayah lainnya. Indonesia, khususnya Banten, memiliki sejarah panjang tentang kearifan lokal yang menjadi ciri khasnya hingga berabad-abad. Berdasarkan fakta tersebut, hal itulah yang menjadikan Banten layak disebut sebagai gudangnya para pendekar di masa lalu. Meski telah beralih zaman, pesona dan identitas Banten sebagai negerinya para jawara tak akan pernah pudar tergusul oleh waktu. Itulah cerita singkat tentang fakta mengapa Banten disebut sebagai gudang jawara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.